Semua video di channel ini mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar English Maniacs paham bagaimana vocab disusun menjadi kalimat dengan aturan grammar yang benar. Perhatikan pengucapannya, kemudian hafalkan dengan baik. Catch, caught, menangkap. Evict, evicted, evicted, mengusir. Fire, fired, memecat. Imprison, imprisoned, memenjara. Cunning, licik. Greedy, rakus. Several, beberapa. Abuser, oknum. Fugitive, buronan. Will, modal auxiliary, akan. Can, modal auxiliary, dapat. Pausekan, jedakan, dan hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali, karena akan langsung dites. Jika sudah ingat sekali, boleh diplaykan lagi. Sekarang akan langsung dites ya. Kalau tadi tidak menghafal akan ketahuan. Apa arti cunning? Kosakata nomor 772. Ayo apa? Licik. Kalau abuser 775. Ayo apa? Oknum ya. Yang di garis bawahi terjemahannya mundur. Oknum, rakus itu gitu ya. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Akankah mundur? Oknum, rakus itu. Nah ini akan diajarkan ya. Kalau fire memecat ini berarti dipecat. Dipecat dan evict mengusir berarti be evicted, diusir. Diusir. Kalau belum bisa menerjemahkan ini, nggak apa-apa. Akan diajarkan di sini segera. Lagi. Bisakah buronan licik itu catch, caught, menangkap, ini berarti ditangkap, dan ini harus end. Be imprison kan memenjara, dipenjara oleh tentara di dalam beberapa hari ini. Ini ya, bisakah buronan licik ditangkap dan dipenjara oleh tentara dalam beberapa hari? Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Detain, menahan. Murder, murdered, membunuh, pembunuhan. Witness, witnessed, saksi, menyaksikan. Wicked, keji. Passerby, pejalan kaki. Rebel, pemberontak. Soldier, tentara. Must, modal auxiliary, pasti atau harus. May, modal auxiliary, pasti atau mungkin. Pausekan lagi, jedakan, dan hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-play lagi. Sekarang akan kita praktekkan vocab yang tadi yang sudah dihafal semua dalam pelajaran cara bertanya dalam bahasa Inggris dengan modal auxiliaries. Yang akan kita pelajari kalimat pasif. Rumusnya ingat, modal auxiliary yang hitam, tambah subjek yang hitam ini, ditambah be kata kerjanya ketiga yang hitam juga ya. Setelah itu tambah kata-kata sisa yang warna biru. Misalkan ada kalimat, mungkinkah pembunuhan itu disaksikan oleh seorang pejalan kaki? Nah, disaksikan, mungkinkah? Ini kalimat nanya, tapi modal auxiliary pasif, harus pakai rumus ini. Jadi modal auxiliary-nya mungkinkah? May ya. Pembunuhan itu the murder subject-nya. Karena pasif harus pakai be dulu. Jadi disaksikannya pakai be dulu. Be, terus saksikannya ketiga. Witnessed. Nah ini yang ketiga ya. Setelah beres rumus, masukin kata lain. Oleh, by, seorang pejalan kaki, passerby gitu ya. Jadi ini artinya, mungkinkah pembunuhan itu disaksikan oleh seorang pejalan kaki gitu ya. Jadi ingat, be kata kerja ketiga. Contoh lagi. Haruskah pemberontak keji itu ditangkap dan dibunuh atau ditahan oleh para tentara? Ada tiga nih pasifnya, ditangkap, dibunuh, ditahan ya. Kita kerjakan ya. Haruskah modal auxiliary-nya? Must. Pemberontak keji itu mundur. Subjeknya the wicked rebel ya. Terus ditangkap pasif, jadi harus pakai be dulu. Be, tangkapnya harus ketiga. Catch, caught. Be caught. Nah, ini ditangkap. Yang tadi yang saya janjikan ya, ini pasif. Dan and. Dibunuh pasif lagi, harus be kata kerja ketiga. Be, bunuhnya, murdernya ketiga. Murdered. Ini yang ketiga. Jadi ini dibunuh
atau ditahan, di pasif lagi, pakai be lagi. Be tahannya ketiga, detain, detent. Nah ini yang ketiga ya. Jadi ini artinya haruskah, ini dari sini dulu, pemberontak keji itu, nah ini pasif, ditangkap be kata kerja ketiga, dan dibunuh be kata kerja ketiga, dan ini be kata kerja ketiga lagi berarti pasif lagi, ditahan oleh para tentara. Ingat ya, jadi pasif itu be kata kerja ketiga ya. Yuk, sekarang ini soal yang tadi, latihan pasif. Terjemahan katanya ya, terjemahan ya. Mungkinkah pembunuhan itu, nah ini be kata kerja ketiga berarti pasif ya, disaksikan oleh seorang pejalan kaki. Nah, pembunuhan itu disaksikan. Lagi terjemahkan. Mas tadi harus ya. Nah, haruskah? Nah, ini mundur. Pemberontak keji itu. Nah, ini be berarti pasif ya. Ditangkap. Nah, ada be lagi. Be kata kerja ketiga lagi. Dibunuh atau be lagi dan kata kerja ketiga. Ditahan oleh tentara. Nah, ini pasifnya tiga ya. Ditangkap, dibunuh, ditahan. Nah, ini The Wicked Rebel, terjemahannya kok jadi dibalik pemberontak keji itu mundur ya. Ini disebutnya pelajaran compound noun. Pelajaran compound noun sudah saya ajarkan ya, bersama dengan pelajaran part of speech ya. Pelajaran compound noun penting sekali. Banyak keluar dari di soal ya. Makanya setelah ini pelajari pelajaran compound noun-nya ya. Tonton video compound noun. Lagi ya. Terjemahkan lagi. Akankah, ini compound noun mundur yang digarisbawahi compound noun, oknum rakus itu, ini akankah oknum rakus itu memecat, maksudnya dipecat ya, dipecat, dan ini be kata kerja ketiga, diusir. Nah, udah benar ya. Nah, ini perintahnya. Setelah terjemahan, koreksi kesalahan grammar di vocab merahnya. Oh, ini ada kesalahan, koreksi di vocab merahnya. Ini kan tadi dipecat itu pasif. Kata pasif rumusnya, oh harus be kata kerja ketiga. Berarti ini kurang be ya. Berarti harusnya be fired. Nah, ini kan, ini diusir. Oh, ini udah be kata kerja ketiga. Ini udah benar ya. Berarti yang salah yang ini ya. Jadi sebelum fired-nya pakai be. Nah, ini yang salah ya. Jadi be fired. Jadi ini, akankah oknum rakus itu dipecat dan diusir gitu ya. Ya, yang kedua, ingat koreksi. Setelah itu perbaiki kesalahan grammar di yang merahnya. Koreksi, terjemahan dulu. Bisakah, ini compound noun, buronan licik itu menangkap dan dipenjara? Oh, maksudnya ditangkap ya. Ditangkap ini dan dipenjara oleh tentara dalam beberapa hari. Ya, ditangkapnya dalam beberapa hari. Ditangkap pasif, ini salah benar ya. Udah ada be-nya nih. Tadi pasif be. Kata kerjanya ketiga. Oh, ini ke satu, harusnya ketiga ya. Jadi rubah ini jadi ketiga. Catch, caught. Nah, ini asalnya be catch, salah. Jadi be caught, ini perbaikinya ya. Kalau yang ini juga salah ya, harus pakai be dulu. Be imprisoned. Nah, ini perbaikannya gitu ya. Kalau yang kedua, yang imprison, be-nya dihilangkan juga boleh. Dianggapnya be-nya dipakai berdua. Be caught, be imprisoned. Jadi ini, kalau yang belakang, boleh pakai be, boleh enggak. Tapi yang depan mutlak harus ya. Jadi ini artinya, bisakah buronan licik itu ditangkap dan dipenjara oleh tentara dalam beberapa hari, gitu ya. Lagi, sekarang masih latihan pasif. Tapi katanya terjemahkan kalimat bahasa Inggris ini ke dalam kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Inggris dengan grammar yang benar. Grammarnya ini latihan pasif ya. Ingat, be kata kerja ketiga. Tapi cek dulu vocabnya. Mungkin dari May, pembunuhan, murder, itu the, saksi, witness, oleh by, pejalan kaki, passerby. Ayo ya. Mungkinkah, berarti mungkinnya modal auxiliary. May, ya, subjeknya pembunuhan. The murder, nah, disaksikan pasif. Harus ada be dulu katanya. Be, kata kerjanya ketiga. Witnessed, pakai d, by a passerby, gitu ya. Nah, jadi may the murder be witnessed, tuh, be witness pasif ya, tuh, be kata kerja ketiga, by a passerby, gitu ya. Masih nomor 2 ya, harus mas, ini rebel, wicked, the, catch, caught, murder, or
by soldiers. Ya. Ingat yang digaris bawahi terjemahan mundur ya, berarti the wicked rebel ya. Must mundur, the wicked rebel pasif nih ditangkap, berarti pakai be dulu. Be kata kerja ketiga, caught, nah, dan dibunuh pasif lagi, be lagi. Be bunuhnya kata kerja ketiga, murdered pakai ed atau or ditahan pasif lagi ya. Be tahan dari d, detained pakai ed by the soldiers. Nah, jadi must the wicked rebel be caught and be murdered kata kerja ketiga, or be detained kata kerja ketiga by the soldiers gitu ya. Lagi, akankah will oknum abuser greedy the fire evicted. Ini oknum rakus itu mundur dari itu dulu, the greedy abuser gitu ya. Ayo, will mundur, the greedy abusers dipecat pasif pakai be dulu, be kata kerja ketiga fired pakai d ya, and diusir pasif lagi, be lagi, be evicted ya gitu ya, be fired, be evicted gini ya. Will the greedy abuser be fired and be evicted gitu ya. Lagi, can fugitive, oh ini bukan, harusnya c ya, cunning the catch caught imprisoned by soldier in several days. Ya, buronan licik dibalik jadi c harusnya. Itu dulu. The cunning fugitive ya. Can the cunning fugitive pasif pakai be dulu. Be kata kerja ketiga. Be caught and dipenjara pasif lagi. Pakai be lagi. Be imprisoned pakai d by the soldiers in several days. Nah ini ya. Can the cunning fugitive be caught, ini pasif, and be imprisoned, nah, be kata kerja ketiga, by the soldiers in several days gitu ya.